Perjalanan ini kami lakukan bermula dari pemberian tugas survei penduduk miskin pada mata kuliah Perekonomian Kalimantan Barat dan Perbatasan yang diampu oleh Ibu Variastuti. Dari awal Maret 2023 hingga Mei 2023 kami mengunjungi dan menemukan satu keluarga kurang layak di daerah Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Kami menemukan kediaman Pak Risman dan Ibu Nur Hamidah di saat tengah melakukan survei lapangan di Gang Flora, Kelurahan Batu Layang. Dari pusat kota, kami harus menyusuri sepanjang 21 km hingga menuju pinggiran kota dengan durasi perjalanan kurang lebih 50 menit. Saya, Dedek Putri Mufaroha, Anggi Ramadhani Putri dan Galih Adi Fitriani mempersembahkan laporan investigasi penduduk miskin atas nama keluarga Risman Siregar dan Nur Hamidah. Ibu Nur Hamidah dan Pak Risman Siregar merupakan pasangan suami istri asal Medan, Sumatera Utara. Berada di kota Pontianak sejak tahun 2019 saat pandemi COVID-19 bermula. Pasangan ini dikaruniai 5 orang anak. Ibu Nur Hamidah dan Pak Risman Siregar memutuskan merantau ke kota Pontianak karena berpikir bahwa di kota Pontianak mereka akan mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan kota asalnya. Pertengahan bulan Maret 2023 lalu, keluarga ini baru memiliki KTP Kota Pontianak. Rumah mereka berada di Jalan Flora, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, RT 3, RW 18. Rumah yang saat ini ditempati berada di atas lahan milik Dinas Pertanian dan diizinkan tinggal tanpa harus membayar biaya sewa. Di atas lahan pertanian dengan panjang 360 meter dan lebar 45 meter, hanya rumah keluarga Pak Risman yang berdiri di sana. Kondisi rumah yang dapat dikatakan kurang layak ditempati sebab rumah yang bermaterial kayu sudah termakan usia dengan kondisi lapuk dan cukup rapuh. Rumah dengan panjang 9 meter, lebar 7 meter tersebut merupakan beratap seng dan dek yang sudah pula rapuh. Rumah tersebut berdiri dari 2 kamar
yang digabungkan menjadi satu agar cukup luas ditempati oleh keempat anaknya. Sedangkan Ibu Nur Hamidah dan suami menempati ruang bagian belakang yang bersatu dengan dapur. Untuk sumber air minum, keluarga Ibu Nur Hamidah dan Pak Risman menggunakan air hujan yang sudah ditampung di tempat berbahan semen. Dikarenakan air sumur dalam kondisi keruh dan berwarna kecoklatan, sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk air mandi dan cuci, keluarga Ibu Nur Hamidah dan Pak Risman memanfaatkan air sumur. Toilet yang digunakan merupakan milik pribadi dengan septic tank sendiri. Bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak sehari-hari menggunakan gas LPG 3 kg, namun dibantu dengan alternatif kayu bakar. Penerangan yang digunakan di dalam rumah dan sekitarnya adalah lampu dengan listrik berukuran 900 watt. Ibu Nur Hamidah dan Bapak Risman bekerja sebagai petani sayur dan buah. Jenis tanaman yang dikelola ada cabai, tomat, jagung, daun seledri, timun, semangka, padi, kelapa, kacang panjang, dan juga kangkung. Masa panen dari setiap tanaman ini berbeda-beda, sehingga pendapatan dari setiap panennya juga tidak menentu, karena tergantung pada faktor iklim, perawatan, dan juga teknologi yang digunakan. Rata-rata pendapatan hasil pertanian Ibu Nur Hamidah dan Bapak Risman dalam 1 bulan berada pada angka 1 juta. Untuk biaya hidup sehari-hari, keluarga ini mengandalkan hasil panen tanaman yang berbeda-beda. Misalnya saat ini Ibu Nur Hamidah sedang menanam semangka dan kacang panjang yang akan dipanen kurang lebih 2 bulan yang akan mendatang. Pada bulan ini, mereka akan bertahan hidup menggunakan hasil panen sebelumnya. Tahun lalu, kondisi hujan lebat menyebabkan lahan milik Ibu Nur Hamidah dan Bapak Risman terendam banjir, sehingga terjadi gagal panen yang cukup panjang. Hal ini menyebabkan berkurangnya pemasukan, sehingga Bapak Risman memutuskan untuk mengambil salah satu pekerjaan di Kabupaten Sambas sebagai sopir pengangkut material pembangunan sekolah. Pekerjaan ini ditekuninya selama kurang lebih 2 bulan. Namun, saat ini Pak Risman dan Bu Nur Hamidah kembali fokus melakukan pekerjaan pertanian. Mereka menggarap lahan pertanian ini tanpa adanya bantuan dari orang lain. Kedua pasangan ini menggantungkan hidup mereka dari lahan pertanian, hasil baik hati dari orang-orang yang rela tanahnya dipergunakan oleh mereka berdua. Kehidupan sehari-hari mereka bergantung dari hasil pertanian yang digarap dengan tenaga mereka sendiri.